Genta? Ya. Ini diketok 3 kali juga. Oh ya. Ya. Jadi kita membuka pintu ceritanya, mau masuk ke dalam. Oke, teman-teman semuanya, sekarang telah sampailah kita di salah satu spot yang cukup apa ya berarti ya, blusuk-blusuk. Nggak tahu kok semakin kesini kok kontennya KTJ kok tempatnya semakin blusuk-blusuk. Ini sebelum kita berada lebih dalam lagi, grade-nya di sini apa untuk malam ini? Apa ya Mas ya? Sudah platinum mungkin ya? Platinum. Iya. Nah, tadi ada sedikit kita sebelum kita ke tempat ini, tadi kita sempat kesasar agak kemajuan sedikit dan tempatnya memang sangat-sangat busuk sih. Iya. Dan kok ya tahu-taunya ada tempat kayak gini, di tempat kayak gini. Salut. Iya. Di Om Hao sekarang kita sedang berada di mana? Di Pohon Winong ini Mas, masih di Desa Kemuning, di Dusun Kemuning. Ada cerita apa di balik Pohon Winong ini? Iya. Jadi ini kita ada di sini ya. Ini sebenarnya dikepung banyak banget. Tapi awalnya enak ya? Iya, hitungannya karena welcome banget. Jadi tadi kita sebelum masuk kita baca doa dulu dan ketok pintu 3 kali. Karena ini pintunya Mas. Kalau kita naik ke atas ini kan gedung ini sebenarnya, gedung macam-macam di situ sebenarnya di sini. Terus sebenarnya begini, kalau Pohon Winong sendiri itu sebagai indikator ketika peralihan musim. Jadi seperti sekarang kalau kita lihat ini kan meranggas ya. Jadi daunnya gugur, fall, ya, fall. Jadi karena masuk musim kemarau. Lantas kalau pas musim hujan, ini daunnya bersemi, gitu. Dan ini menjadi penanda petani di sini. Kalau persiapan nanti karena berkaitan dengan cadangan air. Patokannya kalau masyarakat sini percaya dengan pohon ini. Iya, iya. Karena ini menjadi seperti ini ya Mas, pertanda secara alam ya, menjadi indikator gitu. Tapi di luar ini sebenarnya ada 2 ini Mas, ada 2 cerita sebenarnya yang tidak sempat kita survei, tapi di sana tadi kan ada tebing. Oh iya, ada tebing di depan sini ya? Ya, itu nanti kita habis dari sini kita sana. Kalau kita melihat Pohon Winong ini sebenarnya menyimpan banyak cerita, karena berkaitan juga dengan pohon ini sering dipakai untuk semedi atau bertapa. Dulu boleh dibilang seperti orang-orang yang mengasingkan diri dari Majapahit ke sini. Gitu pertama. Yang kedua di era Mataram juga sama. Lantas kalau kita melihat sejarah Dusun Kemuning sendiri kan berawal dari leluhurnya yang waktu itu memberikan nama daerah ini dengan nama Kemuning atau kejernihan dalam berpikir. Kesucian dalam berpikir. Karena dulu memang ada pohon kemuningnya Mas, tetapi sekarang tidak diketahui ada di mana. Tetapi secara metafisika itu pohonnya sebenarnya ada. Bentuknya kayak gimana? Kemuning besar juga atau besar. Cuma pohon kecil? Besar. Bentuknya bunga dan aromanya itu memang semerbak gitu Mas. Dan kalau boleh ditanyakan usia dari pohon ini kira-kira berapa ya? Udah lama ini kan? Lama ini Mas, di 400 sekian lah, masih ada 400-500 sekian. Dan memang ini menjadi muara ya, muara dari beberapa buangan-buangan energi metafisika itu dilebur di sini sebenarnya Mas. Ini mohon maaf ya, ini boleh disampaikan, seandainya pohon ini lantas tumbang atau kemudian ditebang, di dalam ini penuh dengan pusaka Mas. Bisa dilihat mata manusia biasa? Bisa dan manifestasi gitu. Tapi ya sudah dijaga. Jadi beliaunya yang ada di sini kan agamanya perempuan Jawa gitu. Dalam artian udah usia 50 tahun, serba putih Mas, memang pakaiannya serba putih, memakai selendang gitu. Dan tadi kita diminta untuk masuk ke sini dulu karena kita nanti akan diajak naik ke atas melihat yang ada di atas itu apa gitu. Tapi kalau melihat pohon-pohon yang seperti ini, saya teringat sama salah satu cerita yang pernah saya tulis tentang pohon Bangka Ip di daerah Plat Ade sana. Iya benar. Tapi apakah pohon ini juga entah ya pada masa yang mana, di masa yang mana pernah untuk sebuah tujuan yang melenceng gitu atau enggak? Sama Mas. Ini jadi saya pernah melihat ya, entah di tahun kejadian tahun 1970-an sekian, ada orang ini membawa karung masukkan ke sini Mas. Lantas jatuh uang-uang dari atas. Jadi ini seperti dalam tanda kutip ini sebenarnya boleh dibilang kayak pohon gaib juga, bang gaib juga. Tapi enggak semata-mata kita menyebutkan ini bang gaib lalu kan pernah di suatu masa, bukan sekarang ya, terus kalian tiba-tiba datang ke sini bawa ini berharap ada durian runtuh itu ya
mustahil sih ini. Harus kerja, kalian harus kerja kalau mau dapat duit. Iya, ini dulu juga ada seperti ini sih Mas. Ini sampai bawah. Terus pohon ini juga menyerupai bentuk perempuan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini. Iya, bentuk alat kelamin perempuan lah bentuknya. Dan memang yang ada di sini didominasi semuanya perempuan, Mas. Dan sosok-sosok astral satwa metafisikanya juga ini putih. Jadi ada ular putih, kemudian ada ayam putih gitu. Ada monyet putih juga di atas. Jadi semuanya serba putih yang ada di sini. Tapi secara keseluruhan energinya bisa dibilang positif lah ya? Positif, menyenangkan. Andaikan mengamuk itu akan seperti apa? Bisa, ini sih Mas, serangan astral atau kesurupan juga bisa. Kesurupan dalam arti bukan mediumisasi ya. Karena kalau mediumisasi itu pengertiannya bisa dikendalikan, bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan. Tapi di sini bisa ke penyakit keras gitu. Cukup mengerikan. Iya. Ini kalau tadi kamu bilang di pohon ini ada ibarat visualisasi dalam kacamata mungkin tidak bisa kita lihat semuanya, adalah sebuah gedung. Itu gedung untuk kegunaan apakah? Perkantoran atau apakah? Iya. Gitu. Jadi ini memang perkantoran Mas. Jadi perkantoran yang mengurusi macam-macam ya. Kalau di sini saya lihat lebih ke tempat seperti penggadaian pusaka ya. Jadi misal nih dulu leluhur kita 4 generasi ke atas membawa keris ke sini, ditaruh di sini. Lantas kemudian anak cucunya misal kita nanti bisa ngambil. Tapi dengan namanya penggadaian itu pasti dengan seperti apa ya, jaminan gitu. Entah itu pinjem apa gitu. Menurut saya ini lebih ke penggadaian, bukan bank gitu. Tapi memang bentukannya seperti itu sih Mas, dari zaman dahulu. Beberapa orang juga ada yang tujuannya negatif ke sini, itu minta nomor totor pasti biasa, klasik lah di mana-mana. Lantas pas ke sini ternyata didatengin White Giant, jadi sosok genderuwo tapi kulitnya putih. Iya, jadi sebelahan sini. Terkadang orang yang bersemedi kalau tidak kuat duduk di sini kan dipendudukan Mas. Digoda oleh peri-peri. Bahkan yang saya lihat itu sebenarnya banyak harimau Mas yang bisa keluar masuk dari sini. Kok bisa ya? Dan leluhurnya tadi ya, yang siapa yang Sarijan tadi atau Reksa Wijaya, itu beliau memiliki kesaktian yang luar biasa. Jadi saat siang beliau itu nggak kelihatan kalau orang sepi Mas. Kadang ke ladang, kadang ini ngarit nyari merumput gitu. Tapi saat malam untuk melindungi kawasan Dusun Kemuning, beliau bisa merubah dirinya menjadi manusia harimau. Karena waktu itu memang rawan Belanda itu datang ke sini, sehingga anak buah beliau dan tanda kutip sosok-sosok harimau itu kadang terlihat di sini, muterin gitu, harimau Jawa gitu waktu itu ngeliat. Ya benar ya. Biasanya kalau orang berilmu itu kan nggak banyak tingkah gitu ya. Kalau kalian udah nggak berilmu banyak tingkah. Ya wes lah. Terus ada cerita apa lagi Om di sini? Iya, mungkin kita ke sana. Ke sana aja. Ya, kita lihat ke sana yang menarik perhatian saya dari tadi. Belusuan 2K20. Oke Om, kalau di tebing ini ada cerita apa balik ini? Iya, ini sebenarnya menarik pandangan kita ya. Kita nggak ada rencana ke sini, cuman dulu ingat waktu ke Gunung Suruh, Mas. Gunung Suruh itu yang mana tuh? Istana Tuyul. Oh iya. Nah ini pintu gerbang Istana Tuyul ini Mas, kalau saya tangkap. Masuk ke dalam sana. Dan ini memang pada keluar sekarang kecil-kecil gitu. Di sini kayak jajar-jajar kayak boneka-boneka imut gitu banyak. Imut. Yang dikucir gitu. Dan ini jadi kita berada di di tengah sebuah hutan, tetapi habitat metafisikanya itu masih lestari gitu Mas. Belum banyak terkontaminasi luar lah ya? Iya, belum terkontaminasi keluar, dan boleh dibilang kita datang ke sini itu sebenarnya diundang ya. Nggak lantas nanti kemudian setelah ini pada datang ke sini minta tuyul, nggak semudah itu juga. Cuman yang ada di sini sebenarnya banyak Mas. Jadi kalau kita lihat lebih jauh ke dalam, itu sebenarnya banyak seperti amulet ya, atau jimat-jimat itu bentuknya seperti boneka-boneka kecil gitu yang ada di dalam. Dan memang ada beberapa orang yang dari Pohon Winong itu juga ke sini tujuannya untuk minta itu, tetapi bukan asalnya dari
warga dusun Kemuning sendiri. Biasanya jauh. Tapi kejadian ini memang merebak tahun 80-an lah, tahun 80 90-an gitu. Tapi intinya di apa ya? Untuk mencari tempat ini sangat-sangat susah lah. Jadi buat kalian-kalian yang punya tujuan-tujuan iseng, mau membuktikan diri, mau meminta apa atau meminta apa sih, itu atas ada yang gerak ya? Iya. Oh, enggak apa-apa. Enggak. Ya intinya nggak semudah itulah, pasti ada salah perilaku, tirakatnya juga kayak gitu. Nggak nyangka ternyata ini adalah Hastana Tuyul. Iya. Hastana. Ini masuk ke dalam nih Mas Genta, itu kan gua cekungan tuh. Masuk. Dan memang habitat aslinya itu kalau kita lihat tuyul-tuyul itu memang tempatnya seperti ini. Jadi kayak di Gunung Suruh itu juga sama seperti ini kalau kita naik ke dalam. Jadi kayak ada batu, kemudian mulut guanya seperti ini, seperti payung tuh masuk kecil gitu. Lubangnya selubang tikus mungkin kecil gitu. Pengasuhnya juga ada di dalam kah? Ada. Ada. Sosok pengasuhnya memang ini sih seperti ibu-ibu yang sudah sepuh, 70 tahun. Jalannya tuh bongkok agak gini Mas. Cuman ini bawa tenggok gitu. Jadi nanti kalau anak asuhnya keluar, kadang keluar sampai sana, kadang ke Kali Oyo yang ada di sana di dekat jembatan gedung ini yang dulu pernah kita datangin. Nanti anaknya kalau udah wayahe mau tengah siang, mau jam 12 siang atau pas mau maghrib biasanya diambilin gini nanti Mas. Taruh di tenggok gini. Langsung menjadi mini, tiba-tiba menjadi mini gitu. Iya, ukurannya itu kecil kok Mas, gini cute gitu. Ukurannya maksudnya boneka kayak kumantong gitu modelnya. Intinya buat teman-teman semua yang pengen pelihara tuyul jangan diganggu lah, kasihan sebenarnya mereka tuh nggak tahu apa-apa. Tujuan mereka kan sebenarnya bukan untuk mencuri, tapi oleh kalian disuruh mencuri kan. Yang jahat siapa sebenarnya? Iya, sebenarnya setan siapa sebenarnya? Sama sih kalau sebenarnya di sini mereka bebas sih Mas ya. Ini entah dari golongan makhluk astral apa, tapi sebenarnya mereka itu liar, bebas. Jadi juga berasal dari beberapa guguran janin-janin gitu, yang tidak sempat terlahir. Secara korin juga tariknya di sini, misalnya di tuyul gitu Mas modelnya. Tapi kalau endemik paling langka di daerah ini apa? Endemik paling langka ya? Naga kah? Atau Iya. ada sungai, monster sungai atau apa gitu? Monster. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat hutan, spesiesnya macam-macam sih Mas ya. Cuman kalau melihat yang spesifik sebenarnya umum sih Mas Yan, saya tangkapnya. Cuman kita kan ditunjukkan di mana sih kerajaan Banaspati, kemudian kerajaan Tuyul kita datang sekarang gitu. Masih banyak kerajaan-kerajaan lainnya yang jelas kayak gitu. Cuma ya komunitas-komunitasnya banyak di sini. Kan beberapa ada pernah kita singgung ya, kerajaan Black Giant kan di Gunung Turgo itu pernah, Peri di Turgo juga pernah, Tuyul mungkin di sini sama di Gunung Suruh ya, masih banyak lagi lah nanti. Pusatnya kerajaan semua makhluk halus nanti ya di Alaspe. Kalau jadi, nggak 1 juta subscriber kok minta ke Alaspe. Kita santai-santai dulu aja, dikit-dikit dulu aja. Dia ada cerita tambahan lagi atau pesan-pesan lain Om? Ya kurang lebihnya demikian sih. Dan memang beliau-beliau yang ada di sini pun menitipkan pesannya dalam artian kalau datang ke sini tujuannya baik, istilahnya kita kulon nuwun dan banyak macam-macam, insya Allah aman gitu. Tapi ada beberapa orang yang tujuannya negatif, semisal ke sini narik pusaka, kemudian semedi untuk tujuan ngalap berkah minta nomor, itu ya nanti akan disesatkan gitu Mas. Karena juga sosok asal di sini tidak semuanya positif, ada yang mereka juga ingin menyesatkan. Apalagi ini adalah tempat ruang terbuka yang luas dan ini menjadi habitatnya. Kalau kemudian ke sini tidak ada izin dahulu, itu juga tidak akan bisa diterima dengan mudah gitu. Mereka juga akan penuh dengan kemungkinannya. Iya. Belasak gitu ya, belasak gitu Benar, ya gitu ya. Modelnya seperti itu. Kalau kita diblusuknya dalam arti kita disesatkan di jalan tuh nggak apa-apa. Cuman kalau yang disesatkan kan itu hati gitu. Nanti kan jadi bingung ininya, jadi keblinger gitu. Yang tujuannya mau cari ketenangan, kemudian punya masalah berat di rumah, tujuannya kok datang ke sini itu salah. Kecuali kalau ke sini memang tujuannya untuk menenangkan, mensucikan diri, itu nggak apa-apa. Ada baiknya memang kalau banyak masalah datang ke tempat ibadah atau kita merenung, berdoa gitu. Kalau sini pun sebenarnya semedi paling bagus. Tapi kalau terus minta nomor, minta uang gaib, mau piara tuyul lah itu sesat gitu, nggak boleh. Oh iya. Ada ya kepikiran kayak gitu ya? Ya ada sih, buktinya juga ada sih. Ya, teman-teman mungkin ini sedikit cerita tentang apa yang kita kunjungi hari ini, dari keseluruhan hari ini. Ya bisa dibilang tempatnya lumayan cukup terpencil juga, akses jalannya pun susah, tapi ya untuk kalian semuanya, walaupun ini nggak banyak ilmu yang bisa kita ceritakan, seenggaknya ini yang bisa kita bagikan. Semoga ya sedikit banyaknya bisa kalian petik lah ya pembelajarannya. Intinya ya wis lah, urip ki sing lurus-lurus wae, nggak usah coba yang aneh-aneh gitu. Benar. Jangan pernah lari ke metafisika sih menurutku kayak gitu. Wes Om, kalau ada pesan dan mau menutup? Mungkin cukup ya sekian ya. Akhir kata ini karena sudah mendekati malam, kita jam 9 malam ini.
belum pulang ke Jogja, nanti 2 jam lagi. Masih syuting lagi nih habis ini. Iya. Oke, kita tutup dulu akhir kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya.